Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, saya kebetulan sedang membaca kitab Manhajun Naqd fi Ulumil Hadis yang ditulis oleh Dr. Nuruddin Etter. Beliau adalah guru besar tafsir dan hadis pada Fakultas Syariah Universitas Damaskus. Ini juga termasuk ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang banyak menjadi rujukan ulama-ulama di Indonesia. Popularitasnya diakui oleh dunia. Saya membaca tentang kredibilitas seorang perawi ketika berbohong. Nah, ini ada kaitannya mungkin dengan polemik yang sedang viral, yakni banyak ustadz, kiai atau habib yang berbohong atau jatuh atau dituduh telah berbohong. Saya sendiri membedakan antara berbohong dan bersalah ya. Kalau berbohong itu dia mengungkapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Berbohong itu ada unsur kesengajaan di sana. Kalau berbohong itu ada unsur kesengajaan. Dia telah berbohong. Berbeda dengan kesalahan. Kesalahan boleh jadi dia salah karena tidak tahu, atau yang kedua salah karena dia salah dalam mengambil kesimpulan. Kesalahan di sini misalkan salah dalam berpendapat, berargumentasi. Dia sudah meneliti sesuatu sesuai dengan prosedur penelitian yang yang masyhur, kemudian di kesimpulannya salah. Nah, ini banyak terjadi dalam istimbatul ahkam, memutuskan hukum. Itu banyak ulama yang terbukti bersalah atau salah berpendapat. Dan ini berbeda antara berbohong dan salah. Kalau salah itu tidak akan mengurangi kredibilitas seseorang, baik ulama atau habib. Misalkan seorang meneliti sesuatu, kemudian penelitiannya menyimpulkan dan kesimpulannya ini kemudian dikaji ulang oleh orang lain, ternyata kesimpulannya salah, dan ini tidak mengurangi kredibilitasnya. Seperti yang kita bisa kutip dalam matan Zubad, wa ma jara bainas sahabi naskutu anhu wa ajrul ijtihadi nuthbitu. Apa yang terjadi pada para sahabat kita diam saja, karena mereka itu mendapatkan pahala ijtihad. Nah, ini kan kalau dikaitkan dengan perang Siffin, perang antara golongan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan dan golongannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sama-sama sahabat Nabi berperang. Mana yang benar? Itu semuanya benar. Sayyidina Muawiyah benar berdasarkan pendapatnya. Kemudian Sayyidina Ali juga benar berdasarkan pendapatnya. Kalaupun kemudian ditemukan bahwa salah satu pihak itu ada yang salah, maka kita cukup diam, karena salah dalam hal ini
bahwa mereka itu adalah berdasarkan ijtihad masing-masing. Kalau ijtihadnya benar maka pahalanya 2, kalau ijtihadnya salah maka pahalanya 1. Tidak bisa dipersalahkan orang yang berijtihad itu. Begitu juga banyak yang terjadi, misalkan yang sedang ramai Buya Ar-Razi Hakim, Buya Ar-Razi Hashim, beliau berpendapat tentang Hamas. Ya sah-sah saja, itu pendapat beliau, nggak usah dikritik. Itu bagian dari khazanah keilmuan, nggak masalah. Apapun pendapatnya, selama beliau itu berdasarkan pengetahuan, berdasarkan ilmu yang beliau punya, dan berdasarkan data-data yang beliau punya, kemudian menyimpulkan bahwa Hamas itu seperti ini, nggak ada masalah. Dan tidak dibenarkan kita itu menghujat pendapat beliau tanpa kita memiliki data yang sama. Kalau kita tidak punya data kemudian menghujat beliau, itu yang salah. Kalau mau mengkritik, kritik pendapatnya, tidak perlu menyalahkan orangnya. Itu biasa dalam tradisi ilmiah. Nah, berbeda itu kesalahan tadi. Kalau berbohong itu beda. Kalau berbohong itu adalah hal yang sangat tercela dalam dunia akademik. Kalau salah itu bisa dimaklumi, tapi kalau bohong itu tidak bisa dimaklumi. Ya, kita misalkan baca di kitab ini, Manhajun Naqd fi Ulumil Hadis, ada keterangan karakteristik perawi yang tidak bisa diterima hadisnya, yaitu adalah perawi yang berbohong. Turfadu riwayatut ta'ibi minal kizbi fil hadisi. Periwayatan orang yang bertaubat dari berbohong dalam hadis itu tidak diterima atau ditolak. Nah, ini saja yang bertaubat. Dia pernah meriwayatkan hadis dengan sengaja dia berbohong, kemudian dia bertaubat. Itu tidak bisa diterima. Apalagi yang tidak bertaubat. Nah, hanya ada penjelasan lakinnal ulama'a istasnau khobarut ta'ib minal kadbi muta'ammidan fi hadits Rasulullah SAW fa innahu la yuqbalu khobaruhu. Akan tetapi ulama mengecualikan hadis orang yang bertaubat dari kebohongan secara sengaja, maka dia tidak diterima hadisnya. Wa fi hadza yaqulu Ibnu Shalah. Dan ini adalah yang menurut pendapat Ibnu Shalah. At-ta'ibu minal kadhib fi haditsin nas wa ghairihi min asbabil fisqi tuqbalu riwayatuhu. Adapun dia bertaubat dari berbohong, tapi selain dari yang disampaikan itu bukan hadis, itu istilahnya itu termasuk dari sebab-sebab kefasikan. Kalau yang seperti itu bisa diterima periwayatannya. Kalau dia berbohong tapi bukan berkaitan dengan hadis, maka jika dia bertobat itu bisa diterima taubatnya dan bisa diterima hadisnya lagi. Berbeda kalau berbohongnya itu yang berkaitan dengan hadis Rasul, itu sampai kapanpun tidak bisa diterima. Itu terkait dengan berbohong. Makanya yang sering menjadi
pameo di kampus itu ulama itu boleh salah tapi tidak boleh berbohong. Berbeda dengan politisi. Kalau politisi itu boleh berbohong tapi tidak boleh salah. Artinya apa? Boleh berbohong tidak boleh salah. Ya kalau politisi kan udah biasa berbohong. Oknum politisi ya, itu biasa berbohong. Tapi tidak boleh salah. Misalkan salahnya itu dia mungkin berbohong dia korupsi tapi ngomongnya tidak korupsi. Tapi kalau sampai ketahuan salah itu, salah triknya, kemudian sampai ketahuan habis dia itu. Masaknya bubar nanti. Artinya dia boleh berbohong tapi tidak boleh salah. Jangan sampai salah dalam bertindak. Kalau salah bertindak, salah ucap seperti Ahok dulu itu, salah ucap saja yang menimbulkan banyak penafsiran, itu langsung habis karir politiknya. Itu hanya kesalahan itu. Tapi berbohong itu banyak. Politisi yang berbohong tapi aman-aman saja. Karena ya ini politisi, kalau di kampus sekali berbohong, baru-baru ini ada rektor Universitas Islam Negeri, dia itu terbukti melakukan plagiasi, maka gelar guru besarnya dicabut itu dan diturunkan dari jabatan rektornya. Karena apa? Karena di dunia akademik kejujuran itu sangat dijunjung tinggi gitu. Kemudian ada satu lagi, tadi saya baca di halaman 97. Ini mungkin masih ada kaitannya. Di halaman 97, bolehkah kita itu mengungkapkan bahwa seorang ulama itu dia telah berbohong atau menuduh. Kalau menuduh itu tidak boleh, tapi kalau mengungkapkan bahwa dia itu telah berbohong, itu pernah dilakukan oleh seorang hafiz, Imam Ibnu Hibban. Hafid dalam pengertian ahli hadis ini ya. Fa'aina hadzal qawlu min qawli Ibnu Hibban al-Hashaf al-mutahawwiru fi arim. Dia itu Imam Ibnu Hibban pernah berpendapat tentang Imam Arim. Imam Arim itu Syekhul Bukhari, gurunya Imam Bukhari. Pernah dikatakan oleh Imam Ibnu Hibban, ikhtalata fi akhiri umrihi wa taghayyara hatta kana la yadri ma yuhditsu bihi. Fawaqa'a fi hadithihi al-manakir al-katsirah. Fayajibu at-tanakkubu an hadithihi fi ma rawahul mutaakhirun. Imam Ibnu Hibban mengatakan tentang Imam Arim, gurunya Imam Bukhari, bahwa Imam Arim itu di akhir hayatnya dia itu mengalami kekacauan dalam pikirannya dan dalam perubahan dalam hafalannya. Yang tadinya itu thiqah, kemudian karena mengalami pikun, istilahnya kalau di sini kasarnya itu pikun. Hatta kana la yadri ma yuhditsu bihi, sehingga dia itu tidak tahu apa yang dia katakan, seperti ngomong sendiri gitu. Dia nggak sadar apa yang dia omongkan. Fawaqa'a hadithuhu fawaqa'a fi hadithihi al-manakiru al-katsirah. Maka hadis-hadisnya itu
terjatuh pada manakir katsirah yang mengundang ketidakjelasan, perselisihan. Fayajibu atanakubu an hadithihi fi marwahul mutaakhirun. Maka kita itu wajib berpaling dari apa yang dikatakannya, berpaling dari hadisnya, walaupun ulama mutaakhirun itu meriwayatkan tentangnya, apa yang disampaikan oleh ulama mutaakhir. Nah, ini bahwa dalam dunia akademik itu sudah biasa meneliti, ya tidak selamanya orang itu selalu kuat hafalannya, tidak selamanya orang itu jujur. Ketika dia jujur, diterima apa yang dia katakan. Tapi ketika dia sudah berubah motivasinya atau apanya sesuai dengan penelitiannya, dia juga harus mengatakan penilaian yang benar. Misalkan seorang ulama dalam penelitiannya awalnya dia mengikuti mazhab ahlu sunnah wal jamaah dalam akidah. Di akhir hayatnya dia keluar dari ahlu sunnah wal jamaah mengikuti mazhab syiah. Ya harus dikatakan bahwa selama dia bermazhab ahlu sunnah wal jamaah, dia bisa diterima pendapatnya. Tapi ketika mulai dia masuk golongan syiah, dia tidak bisa diterima pendapatnya. Artinya ya namanya orang itu pemikirannya itu dinamis, mana yang bisa diterima, mana yang tidak. Jadi tidak semua dikatakan benar, tidak semua dikatakan salah. Terkait dengan Buya Ar-Razi juga saya kira sama. Ya terkait dengan pendapat beliau tentang Palestina, kalau tidak setuju ya silahkan, tapi tidak serta-merta kemudian semua pendapatnya itu tidak bisa diterima. Kalau seperti itu kita yang rugi. Nah, kita tertutup dari ilmu beliau yang luas. Nah, ini yang harus diwaspadai. Jangan sampai kita itu tertutup atau terputus dari ulama gara-gara satu kesalahan atau beberapa kesalahan dan menutupi ilmu dia yang banyak. Kalau kita meninggalkan Buya Ar-Razi itu sama saja kita menutup diri dari menerima ilmu yang disampaikan dari Buya Ar-Razi. Bahkan ilmunya itu banyak. Ya kita pilih saja mana yang kita sepakat dan tidak sepakat. Begitu juga para habaib. Para habaib juga ya kita pilih mana yang kita tidak sepakat, mana yang kita sepakat. Itu adalah tradisi ilmiah. Kalau yang baik kita ambil, yang kita setuju kita ambil, yang tidak setuju kita menutup diri tapi tidak menjauhi yang bersangkutan. Wallahu a'lam.